Tes tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nafa Nurliana Dewi, NIM 24060191130112. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai klasifikasi status stunting pada balita menggunakan fuzzy metode Mamdani. Yang pertama adalah latar belakang. Apa yang melatar belakangi dari tugas yang saya lakukan ini? Eh, lihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nafa Nurliana Dewi, NIM 24060191130112. Akan mempresentasikan hasil tugas saya klasifikasi status stunting pada balita menggunakan fuzzy metode Mamdani. Yang pertama kita akan bahas adalah latar belakang dari penelitian saya. Penelitian saya tentang stunting, sebetulnya apa sih itu stunting? Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada balita akibat kekurangan gizi kronis yang menyebabkan balita menjadi terlalu pendek dari usianya. Nah, stunting pada balita memberikan dampak berupa tingginya risiko morbiditas dan mortalitas, rendahnya intelektual, kemampuan kognitif, kualitas sumber daya manusia, dan masalah penyakit degeneratif. Pemerintah berupaya menuntaskan masalah stunting dengan membuat berbagai kebijakan dan menjadikan stunting sebagai salah satu fokus masalah kesehatan masyarakat. Nah, sebelumnya sudah terdapat penelitian mengenai stunting yaitu yang dilakukan oleh BT pada tahun 2021 melakukan klasifikasi stunting dengan menggunakan 20 atribut dengan algoritma XGB3 dan dihasilkan akurasi sebesar 67,7% dengan Canines-Nigbur akurasi 63,7%, dengan Rainforest akurasi 65,3% dan linear regression akurasi 65,50%. Selanjutnya, ada penelitian yang dilakukan oleh Herlian Shah pada tahun 2021 melakukan klasifikasi stunting dengan algoritma naive Bayes dengan menggunakan 3 atribut. Diperoleh akurasi sebesar 64,2% dengan dan menggunakan k-fold yang memiliki rata-rata 64,36%. Selanjutnya, peneliti yang dilakukan oleh Vinta melakukan klasifikasi status stunting dengan algoritma random forest dengan menggunakan 39 atribut dan tidak melakukan seleksi fitur. Nah, hasil penelitiannya menghasilkan akurasi tertinggi, yaitu sebesar 68,8%. Nah, peneliti Rahmat 2020 melakukan klasifikasi status pengetahuan pelajar tentang subjek electrical di mesin menggunakan seleksi fitur relief meningkatkan akurasi sebesar 10,32%. Selanjutnya, peneliti Vina melakukan klasifikasi terhadap tingkat risiko penyakit stroke menggunakan algoritma Fuzzy metode Tsukamoto mendapatkan akurasi sebesar 86,66%. Nah, di sini kita akan melakukan suatu hipotesis ya, yaitu, apabila klasifikasi status stunting ini dilakukan dengan algoritma fuzzy dan menggunakan seleksi fitur, maka akan menghasilkan akurasi yang tinggi. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana membangun model klasifikasi menggunakan algoritma fuzzy, metode Mamdani, dan seleksi fitur relief untuk memperoleh akurasi tertinggi. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah membangun model klasifikasi stunting menggunakan fuzzy, metode Mamdani, dan pemilihan fitur dengan relief sehingga klasifikasi stunting dapat dilakukan dengan akurat. Nah, manfaat dari penelitian ini adalah ingin menunjukkan kinerja dari algoritma fuzzy metode Mamdani untuk klasifikasi stunting dan memberikan kontribusi terhadap penelitian klasifikasi stunting dan menjadi pandangan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada masa berikutnya. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, maka dibuatlah suatu analisis penyelesaian masalah.
Bisa dijelaskan di dalam bagian ini terdapat pengumpulan data, kemudian data diproses, pembagian data latih dan data uji. Data latih akan dikenakan proses key fault cross validation. Kemudian dihasilkanlah model klasifikasi status standing terbaik dengan Fuzzy Tsukamoto. Tanding menggunakan inferensi Fuzzy Tsukamoto adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan parameter inferensi Fuzzy Tsukamoto yang meliputi fungsi derajat keanggotaan, kemudian aturan Fuzzy. Yang kedua, melakukan inferensi Fuzzy Tsukamoto dengan langkah sebagai berikut. Menghitung falsifikasi terhadap semua variabel input sesuai dengan fungsi derajat keanggotaannya. Melakukan atau memasukkan inferensi dengan derajat semua data keanggotaan ke dalam rule yang sesuai dengan metode OR yang akan menghasilkan nilai minimal dari predikat yang sesuai. Setelah itu mencari nilai ZI untuk setiap variabel output, lalu standing dengan nilai learning rate predikat yang didapatkan sesuai dengan rule yang ada. Menghitung nilai creep Z dengan melakukan diversifikasi variabel output menggunakan metode weight average untuk mendapatkan nilai crisp dari inferensi fuzzy. Menghitung falsifikasi variabel output untuk menentukan hasil klasifikasi status stunting. Nah, pengklasifikasian status stunting menggunakan inferensi fuzzy Tsukamoto membutuhkan fungsi keanggotaan dan sejumlah aturan atau rules. Fungsi keanggotaan didapatkan melalui proses algoritma genetika. Dalam proses optimasi fungsi keanggotaan, inferensi fungsi Tsukamoto menggunakan algoritma genetika adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah inisialisasi parameter awal, yang itu parameter algoritma genetika yang meliputi ukuran populasi pada setiap generasi atau populasi, jumlah generasi, tingkat pindah silang atau probabilitas crossover atau CR, tingkat mutasi atau probabilitas mutasi MR. Membangkitkan populasi awal sebanyak nilai populasi yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan representasi kromosom yang sesuai untuk kasus yang akan dipecahkan. Buat populasi baru atau reproduksi dengan angka sebagai berikut. Melakukan proses crossover pada induk yang terpilih berdasarkan jumlah crossover yang ditentukan dari perkalian jumlah pop size dikali dengan crossover yang telah ditentukan dengan metode one cut point crossover. Melakukan proses mutasi pada induk yang terpilih berdasarkan jumlah mutasi yang ditentukan dari perkalian jumlah proses pop size dikali dengan probabilitas mutasi yang telah ditentukan dengan metode random mutation. Menghitung nilai fitness untuk masing-masing kromosom melalui penggabungan kromosom populasi awal dengan individu-individu baru hasil dari pindah silang mutilasi. Nilai fitness yang didapatkan dengan menghitung persentase akurasi yang dihasilkan adalah hasil inferensi risiko hipertensi menggunakan basis Sakamoto dengan data aktual atau data latih yang telah tersedia. Melakukan seleksi terhadap individu-individu yang menggunakan metode elitism selection untuk menentukan proses seleksi memilih individu yang paling tinggi atau baik. Jika kondisi akhir atau jumlah generasi sudah terpenuhi, selanjutnya proses algoritma genetika dihentikan. Dan hasilnya adalah solusi terbaik populasi saat itu pada seluruh generasi. Pengujian dan analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik sistem berjalan untuk mengoptimasi Fuzzy Tsukamoto agar hasil dari diagnosis Fuzzy Tsukamoto memberikan hasil yang baik. Yang pertama, yaitu pengujian ukuran populasi. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ukuran populasi yang dapat menghasilkan titik keanggotaan yang paling optimal pada Fuzzy Tsukamoto untuk klasifikasi status stunting. Uji coba menggunakan crossover 0,3 dan mutation rate 0,7 dengan jumlah generasi sebanyak 100. Jumlah populasi yang akan diuji menggunakan nilai 500 menghasilkan fitness 96,29. Yang kedua, pengujian banyak generasi. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak generasi yang dapat menghasilkan titik keanggotaan pada himpunan fuzzy inferensi Tsukamoto untuk mengklasifikasikan tingkat pada status stunting. Uji coba ini dilakukan dengan menggunakan crossover rate 0,3 dan mutation rate 0,7 dengan jumlah populasi 50. Hasil menunjukkan generasi 80 didapatkan fitness sebesar 95,14. Akurasi model. Pengujian ini menghasilkan temuan yang menarik, di mana muncul klasifikasi untuk klasifikasi status stunting pada balita menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto mencapai akurasi sebesar 86,66%. Dengan tingkat akurasi yang tinggi ini, model tersebut mampu memberikan prediksi yang akurat dalam mengklasifikasikan status stunting pada balita. Hasil yang signifikan ini menunjukkan potensi besar metode Fuzzy Tsukamoto dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting pada masa balita. Dengan akurasi sebesar ini, model tersebut dapat menjadi alat yang berharga bagi praktisi kesehatan dan pengambil kebijakan untuk mengidentifikasi balita yang beresiko tinggi mengalami stunting, sehingga langkah-langkah intervensi yang tepat dapat diambil dengan lebih efisien dan tepat waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.